bicara tentang Paulus, metamorfosis. Metamorfosis emang orang bisa metamorfosis. Ini memang apa istilah ini diambil Bapak Ibu karena ada banyak simbol yang dipakai oleh orang Kristen untuk menunjukkan perubahan drastis, khususnya yang terjadi dalam diri Paulus dengan simbol ini, simbol metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Nanti kita lihat seberapa jauh perbedaannya. Paulus, asal-usul Paulus. Paulus itu dicatat dalam Kisah Rasul 22, khususnya ketika dia bersaksi tentang dirinya. Dia mengaku bahwa dia itu kelahiran Tarsus. Tarsus tuh di atas sini, Israel Yerusalem di bawah, di kanan bawah. Tarsus nih tempat kalau Bapak Ibu ingat nih siapa yang melarikan diri ke sini? Si Yunus. Yunus mesti ke Niniwe, dia mau kabur ke Tarsus, tapi di tengah jalan kapalnya kandas. Terbalik, maksudnya dia dilempar ke laut. Paulus itu lahir di Tarsus, daerah Cilicia tulisannya, sekarang Turki. Dibesarkan di Yerusalem dan dia seorang warga negara Roma. Jadi dia seorang Yahudi yang tinggal di perantauan di Tarsus, tapi besar di Yerusalem. Jadi warga negara Roma. Kenapa warga negara Roma? Karena pada waktu itu semuanya ini adalah berada di bawah kekuasaan Roma. Lalu menurut pengakuannya di surat Roma 11, dia adalah seorang Ibrani tulen dari suku Benyamin. Jadi kalau dibilang dari suku Benyamin artinya dia termasuk Israel Selatan. Lalu menurut pengakuannya di Filipi 3 dan di Kisah Rasul 22 juga, dia adalah seorang Farisi. Kalau kita ingat penyampaian minggu lalu, Farisi itu adalah kaum yang kerjaannya meneliti hukum Taurat, mempelajari hukum Taurat sambil menafsirkan lalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari hasil tafsiran mereka dan kontekstualisasi mereka terhadap perkembangan zaman itulah lahir hukum-hukum lain yang lebih dipercaya, hukum lisan kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu, hukum lisan yang lebih ditaati dan ditakuti. Nah, itulah yang diprotes oleh Tuhan Yesus, orang lebih mengikuti atau takut terhadap hukum lisan daripada hukum yang benar tertulis dari Allah. Nah, sebagai orang Farisi, dia taat kepada hukum Taurat dan dia termasuk yang fanatik. Lalu dengan bangganya dia bilang dia dididik oleh Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati. Tapi pada pembacaannya sebetulnya Bapak Ibu, Gamaliel itu tidak sefanatik Paulus. Kalau dilihat, tidak semua orang Farisi itu menolak Yesus. Dan Gamaliel ini termasuk yang cukup bijak untuk menempatkan diri. Jadi tidak ekstrem membenci Yesus, tapi juga tidak menerima sepenuhnya. Tapi dia termasuk yang gurunya sendiri termasuk yang tidak fanatik, tidak sefanatik Paulus. Nah, ini yang mau diluruskan. Ini titipan orang banyak sih Bapak Ibu. Ini Saulus atau Paulus? Kebanyakan kita selalu mengatakan Saulus itu sebelum bertobat, kalau Paulus itu sesudah bertobat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar informasi ini ya. Tapi untuk kesamaan pemahaman, saya ulang. Saulus itu nama Ibrani. Kemungkinan besar merujuk pada tokoh Saul, raja pertama Israel dari suku Benyamin. Ingat bahwa sepengakuan Paulus, dia adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Jadi kemungkinan besar nama Saulus itu diambil dari nama Raja Saul. Paulus itu nama Latin yang umum dipakai dalam pergaulan dengan orang Yunani dan Romawi. Jadi Saulus itu bahasa Ibrani, Paulus itu bahasa Latin. Nah, pada zaman itu orang lazim memiliki dua nama panggilan. Nama dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram dan bahasa Latin. Kalau sekarang nih mungkin
mirip dengan orang Tionghoa. Yang ada nama Tionghoanya, tapi ada juga nama Indonesianya. Saya punya dosen yang paling gampang saya ingat lah, dosennya saya sama Bu Yuriko tuh. Bahasa Indonesianya, nama Indonesianya dia Yohanes Rahmat, udah almarhum. Tapi bahasa apa nama Tionghoanya Yan Wong. Jadi kalau yang akrab panggil dia Yan Wong, kalau kami yang jauh bedanya itu panggil dia Pak Yohanes Rahmat. Kira-kira begitu. Nah, Saulus dan Paulus juga gitu rupanya. Saulus itu bahasa Ibrani, Paulus itu bahasa Latin. Nah, dari Saulus menjadi Paulus sebetulnya bukan karena pertobatannya, Bapak Ibu, tapi karena kepada siapa dia bicara. Kepada siapa dia bicara? Saulus atau Paulus itu dijadikan rasul untuk menginjili bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Jadi di Roma 15 ditulis, anugerah yang diberikan Allah kepada Saulus, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Jadi nama Paulus itu adalah ketika dia bicara dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi Tuhan Yesus sendiri dalam penampakannya itu memanggil dia Saulus karena Tuhan Yesus memakai bahasa Ibrani. Pendekatannya itu pendekatan ini ya, pendekatan apa itu istilahnya? Pendekatan pribadi. Jadi kenapa waktu Saulus dijumpai, ditangkap oleh Yesus, Yesus memanggil dia dengan Saulus karena itu nama Ibraninya. Tapi kenapa setelah itu dipakai nama Paulus? Karena setelah itu ceritanya Paulus itu berbicara atau menginjili orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, kenapa Saulus sangat membenci Yesus? Kenapa Saulus sangat di Kisah Rasul 9 ditulisnya Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab ini, kita perlu sekali mengingat materi minggu lalu. Kenapa orang Farisi itu benci sekali sama Tuhan Yesus, walaupun tidak semua. Pertama, Yesus itu dituduh menghujat Allah, kalau menurut Lukas, karena dia mengampuni dosa orang. Kenapa saya ambil dari Lukas? Karena Kisah Para Rasul dan Lukas ditulis oleh orang yang sama. Jadi kalau kita urutkan ceritanya, menurut Lukas, sejak Tuhan Yesus mengatakan kepada orang sakit, dia bilang dosamu sudah diampuni, wah hebohlah tuh orang-orang Farisi. Siapa dia sehingga dia bisa mengampuni dosa orang? Dia menghujat Allah. Itu yang paling mengerikan. Orang lumpuh. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dia katakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ini dianggap menghujat Allah. Lalu di Lukas 6, Tuhan Yesus melanggar hukum hari Sabat. Jadi pada hari Sabat di Lukas 6 itu, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya memetik gandum. Lalu ada juga dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, jelas dong menurut orang Farisi, melanggar hari Sabat itu sesuatu yang harusnya mendapat sanksi berat. Lalu yang bikin panas telinga adalah di Lukas 11, Lukas 18 juga, Tuhan Yesus itu tidak ditutup-tutupi dalam mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi Bapak Ibu kalau baca Alkitabnya, baik di Lukas 11, Lukas 18 maupun di Matius, Tuhan Yesus itu kalau ngomong kepada orang Farisi dan ahli Taurat ini benar-benar menyakitkan. Mereka itu sampai dibilangin kayak kuburan. Dari luarnya kelihatan putih, dalamnya busuk, bayangkan nggak? Jadi tidak heran kalau orang Farisi, kaum Farisi ini sangat membenci Yesus. Dan Paulus adalah satu dari mereka. Tidak heran kalau dia juga menghidupi kebencian itu. Benci sekali dia.
Tapi ternyata kita tahu semua ceritanya. Saya tidak akan menceritakan peristiwa itu lagi karena saya yakin kita semua sudah hafal bagaimana Saulus ditangkap oleh Kristus di Kisah Para Rasul berapa itu? Saya pakai istilah ditangkap karena itulah yang dipakai oleh Paulus sendiri dalam menceritakan pengalamannya bahwa dia ditangkap oleh Yesus di Kisah Rasul 9. Saulus bertobat. Nah, Saulus ini adalah salah satu dari sekian banyak orang Yahudi fanatik yang memburu para pengikut Kristus. Tapi berdasarkan riwayat tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu, alasan kenapa Kristus menangkapnya itu tidak akan pernah ada jawaban. Jadi Bapak Ibu kalau baca tokoh dari dalam Alkitab yang dipakai untuk menyelamatkan, apakah itu Musa, apakah itu Yosua dan Kaleb, apakah itu hakim-hakim, dan seterusnya, tidak akan pernah ada alasan mengapa Tuhan memanggil mereka berdasarkan orangnya. Apakah karena orangnya begini dan begitu? Tidak. Alasan Tuhan memanggil orang-orang ini adalah untuk menyelamatkan umatnya. Nah, kalau Saulus, dia dalam kesaksiannya, dia yakin sekali bahwa dia ditangkap oleh Kristus untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan sebagian besar kepada yang non-Yahudi. Sejak itu, Bapak Ibu, sejak pengalaman Saulus ditangkap, dia menjadi sangat fasih bicara tentang anugerah. Inilah pengalaman ini, Bapak Ibu, yang membuat Saulus atau Paulus itu menjadi fasih sekali bicara soal anugerah. Dia boleh dibilang teologi anugerah dan iman, walaupun di Injil itu sudah dimunculkan, tapi banyak dibahas oleh Saulus. Kenapa? Dari mana dia belajar? Bukankah dia belajar tentang agama Yahudi dari Gamaliel? Dari pengalaman ini. Jadi pengalaman ditangkap oleh Yesus ini, saya lupa ya di salah satu suratnya itu, diyakini sebagai pengalaman yang syarat pembelajaran tentang anugerah. Jadi dia bilang dia nggak belajar dari siapa-siapa, dia dijumpai sendiri oleh Yesus. Itulah kenapa sejak itu Paulus fasih bicara soal anugerah. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah, namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Nah, sejak itu hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Paulus melupakan apa yang di belakangku, ini Filipi 3 ya. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Maksudnya Bapak Ibu, sejak ditangkap oleh Kristus, dia benar-benar mengarahkan seluruh hidup dan kehidupannya itu ke depan, ke arah panggilan Tuhan. Dia benar-benar tidak mau kembali. Mengingat pasti masih diingat, di beberapa suratnya itu masih disebut. Tapi untuk kembali ke masa lalu tidak. Ayat ini cukup menggambarkan sejak perjumpaan dengan Kristus, dia berubah arah hidup. Nah, kita akan bahas nih. Ini yang dibilang metamorfosisnya Paulus. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Ada 4 hal Bapak Ibu yang berubah secara drastis. Benar-benar berubah jati dirinya dari penganiaya menjadi pemberita Injil. Ini perubahan benar-benar yang berbeda. Lalu isi pengajarannya. Isi pengajarannya itu dari seorang kaum Farisi yang fasih bicara hukum Taurat menjadi orang yang fasih bicara tentang anugerah dan iman di dalam Kristus. Jadi isi pengajarannya itu berubah. Tidak lagi tentang hukum Taurat, tapi anugerah dan iman di dalam Kristus. Gaya hidupnya juga berubah. Gaya hidupnya berubah karena dia menjadikan Kristus sebagai patronnya. Kalau gaya hidup yang berubah menjadi baik itu banyak. Tapi Paulus menekankan sekali bahwa ada patron baru, ada pola, ada idola baru yang dia ikuti, yaitu Kristus. Lalu
lalu makna hidupnya juga berubah. Ini ayat yang terkenal. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini perubahan yang luar biasa. Karena pada umumnya orang itu akan mempertahankan hidup, kalau bisa jangan sampai mati, dan untuk mati demi satu idealisme, sepertinya itu butuh keberanian khusus. Tapi Paulus sampai di titik ini, perubahan makna hidup. Nah, kita lihat coba satu-satu. Ganti dirinya dari penganiaya menjadi pemberita Injil. Yang pasti terjadi perubahan jati diri ini terjadi berdasarkan perjumpaan langsung dengan Yesus. Ini Bapak Ibu saya pernah bahas, kita pernah bahas di materi-materi sebelumnya bahwa perjumpaan pribadi setiap orang dengan Kristus itu menjadi pengalaman yang sangat pribadi tapi tidak bisa disangkal. Jadi mungkin kalau Saulus berjumpa dengan Yesus itu di perjalanan dalam peristiwa yang lumayan apa ini ya, lumayan luar biasa. Dia diperlihatkan oleh sinar yang begitu terang, lalu dia sampai tidak bisa melihat berapa hari, dan seterusnya, lalu dia dengar suara. Buat orang lain mungkin tidak bisa dipercaya. Mungkin orang lain bisa mengatakan, itu hanya halusinasimu aja, mungkin kau kecapean, mungkin kau bingung, mungkin kau lagi galau, dan seterusnya. Tapi buat orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, perjumpaan itu benar-benar dapat mengubah orang. Itu kalau orangnya sadar ya, tapi kalau orangnya masih susah terima ya nggak jadi juga. Tapi umumnya, normalnya, kalau pernah berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Tuhan dalam satu pengalaman rohani yang private yet undeniable, private tapi tidak bisa disangkal, itu sangat menentukan perubahan hidup. Nah, waktu dia berubah menjadi rasul, dia itu sempat diragukan, bahkan mau dibunuh. Bapak Ibu, semoga di samping Bapak Ibu ada Alkitab, jadi kita bisa sama-sama mengikuti Kisah Rasul 9, ayat 21, dia bilang orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang berseru kepada nama Yesus? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam kepala? Jadi dia sempat dicurigai. Lalu yang konyolnya lagi ayat 23. Berapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Bayangkan. Pengalaman diragukan ini masih akan tergambar di surat-suratnya yang lain. Jadi di surat-suratnya yang lain itu dia masih berusaha untuk meyakinkan orang bahwa dia sudah berubah, dia memberitakan Injil Kristus itu bukan pura-pura, bukan untuk mencari keuntungan dan seterusnya, tapi memang itu tidak mudah. Jadi dia banyak menghabiskan pembahasan juga untuk meyakinkan orang bahwa dia sudah berubah. Tapi yang menarik, ketika dia bicara kepada Timotius, muridnya, anak imannya, dia menjadikan dirinya contoh nyata akan kasih karunia Allah. Ini manis sekali. 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka aku yang paling berdosa. Namun justru ketika itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. Perubahan ini menguntungkan Paulus karena setidaknya dia menjadi alat peraga yang hidup ketika dia berbicara soal kasih karunia Allah, ketika dia bicara soal anugerah Allah.
dia jadi alat peraganya. Bahwa aku yang paling berdosa saja beroleh belas kasihan dan diubahkan. Dan ini yang menguatkan banyak orang bahwa tidak ada orang yang terlalu berdosa sehingga Tuhan tidak mengampuni atau menyelamatkan. Ini dari jati dirinya. Kita lihat berikut isi pengajarannya. Isi pengajaran dari hukum Taurat menjadi anugerah dan iman. Ini juga keren. Di Roma 12, Paulus bilang, berubahlah sesuai pembaruan budimu. Jadi dalam artian kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, sudah mengalami Allah, bahasa yang sekarang. Berubahlah sesuai pembaruan budi yang dikerjakan oleh peristiwa itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu nggak ada perubahan sama aja bohong. Kita mau bilang kita dalam ibadah di gereja, kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami damai sejahtera Tuhan, kita gitu. Tapi kalau tidak ada perubahan dalam cara berpikir, tidak ada pembaruan budi, pengalaman itu menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Tidak hanya sia-sia, kalau buat saya, ujung-ujungnya itu akan jadi kesombongan rohani. Kita akan cerita ke semua orang bagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan setia, dengan istimewa, tapi kita tidak menunjukkan perubahan yang baik. Itu menyebalkan sekali mendengarkan kesaksian seperti itu. Lalu, dia bilang begini, ternyata setelah dia berjumpa dengan Kristus, ingat Bapak Ibu, dia itu mengaku dia tidak belajar dari siapa-siapa. Dia belajar hanya dari perjumpaan itu. Walaupun ada juga gurunya. Manusia dibenarkan oleh iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Lalu menurut Paulus, dia meluruskan gini, jadi hukum Taurat buat apa? Ya untuk menuntun sampai Kristus datang. Jadi dia meluruskan, dia tidak menyangkal atau menghapus hukum Taurat, tapi dia bilang hukum Taurat itu penuntun sampai Kristus datang. Kalau Bapak Ibu baca di Galatia 3, sebetulnya sama atau sejiwa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkata dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi mengembalikan orang kepada makna sesungguhnya dari hukum Taurat, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi dia mau mengatakan manusia dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu perlu untuk apa? Untuk menuntun, untuk jadi rambu, supaya orang tidak terlanjur liar. Nah, ini juga dia kembalikan, ini sama dengan Tuhan Yesus. Inti hukum Taurat adalah kasih. Ingat Bapak Ibu bahwa sebelum dia ditangkap oleh Kristus, dia jauh sekali hidupnya dari kasih. Dia memberlakukan hukum, tapi tidak dengan kasih. Sehingga ketika dia bertobat, kasih itu menjadi pengajaran yang cukup dominan. Kalau Bapak Ibu baca, kenapa Paulus ini banyak bicara soal hidup dalam kasih, saling mengasihi, karena ini salah satu bentuk dari perubahan dia yang drastis. Sebelumnya dia hanya tahu memberlakukan hukum, sehingga dia tidak ragu-ragu untuk membunuh orang yang berbeda. Waktu itu pengikut Yesus dianggap sebagai sekte, Bapak Ibu. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk menumpas anggota sekte. Tapi begitu dia mengenal Kristus, dia mengerti bahwa inti dari hukum itu adalah kasih. Lalu ini juga, saya lupa lagi. Kristus yang bangkit akan membangkitkan kita yang mati dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ini penjelasannya Paulus tentang kebangkitan Kristus yang membangkitkan kita. Jadi dia juga mendukung pemberitaan Petrus bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit, dan kebangkitannya itu akan mengubahkan kita juga menjadi keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi dalam artian tubuh Kristus yang bangkit, ini penjelasannya Paulus bagus sekali. Tubuh Kristus yang bangkit itu dia tetap menunjukkan bekas luka,
tangannya masih ada bolong bekas luka, lambungnya bekas luka, tapi em, sifatnya itu berbeda. Tidak lagi tubuh yang dapat binasa, tapi tubuh yang kekal. Ini menarik sekali penjelasannya Paulus. Ini tentang pengajarannya. Lalu gaya hidup. Oh, gaya hidup juga harus berubah. Nah, Paulus ini termasuk yang paling banyak merumuskan etika Kristen sebagai penanda dari perubahan orang. Setiap orang yang bertobat pasti ada arahan untuk berubah. Paulus memunculkan terminologi ciptaan baru, manusia baru. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah bicara soal ciptaan baru, manusia baru itu ketika ia bercakap-cakap dengan Nikodemus. Tapi berdasarkan pengalaman Paulus yang benar-benar berubah, itulah yang membuat dia fasih sekali bicara kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Ini karena berdasarkan perjumpaan itu. Lalu di Filipi 2 ayat 5, ini himne Kristus yang sangat terkenal. Paulus menjadikan Kristus sebagai satu-satunya teladan. Dia bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi patronnya sekarang adalah Kristus. Kalau sebelum-sebelumnya mereka tidak menemukan patron, tidak ada. Mungkin Musa sebagai pemimpin legendaris yang daripadanya Taurat diberikan, tapi yang benar-benar diikuti gaya hidupnya baru Yesus melalui pemberitaan Paulus, menjadikan Kristus satu-satunya teladan. Patronnya apa ya? Orientasinya itu ke Kristus. Lalu di Filipi juga dia memberi nasihat, tapi sebetulnya nggak cuma di Filipi, Bapak Ibu. Di surat-surat lain dengan bahasa yang berbeda, tapi intinya sama, Paulus menekankan kalau sudah berubah, sudah menjadi Kristen, hiduplah sesuai dengan imanmu. Jangan hidupnya uh, imannya, agamanya Kristen, tapi hidupnya bertolak belakang dengan itu. Paulus banyak bicara soal itu. Jadi selain perubahan dalam ajaran, cara berpikir, gaya hidup juga harus kelihatan berubah. Nah, makna hidup ini ekstrim sekali. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Prioritas utamanya, kalau berdasarkan Filipi 1 ayat 20, yang penting Kristus dimuliakan. Dia bilang begini, Filipi 1 ayat 20, yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Maksudnya apa? Dalam pemberitaannya. Dalam pemberitaannya bahwa dia tidak salah memberitakan Kristus yang bangkit. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi dia mau mengatakan bahwa prioritas utamanya sudah bukan hidupnya lagi. Yang penting Kristus dimuliakan. Apakah dengan pemberitaannya sepanjang dia hidup, kalaupun dia mati dalam iman untuk menunjukkan bahwa tetap sampai mati pun Kristus menjadi satu-satunya junjungannya. Menjadikan Kristus Tuhan berarti apapun yang dilakukannya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini ada di Kolose 3. Jadi Bapak Ibu ketika dia berubah, dalam dia bekerja, apapun yang dikerjakannya, nasihatnya adalah segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini benar-benar sesuatu yang menunjukkan bahwa dia tidak sama lagi seperti manusia pada umumnya. Kita lihat ya, Kolose 3. Ini kalau nggak salah dia bicara ke Kolose 3 ayat 23. Ya,
Ketika dia bicara kepada memberi nasihat kepada istri-istri, suami-suami, anak-anak, bapak-bapak, hamba-hamba, terakhirnya dia bilang dalam setiap pekerjaannya mereka itu sebagai istri, sebagai suami, sebagai hamba, ada nggak sebagai Tuhan? Oh, mereka harus melakukannya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini perubahan yang luar biasa. Lalu, nah, dia memberi gambaran kepada Timotius. Sepertinya dia udah selesai dengan dirinya. Apa tandanya? 2 Timotius itu bagus sekali dibilang. 2 Timotius 2 ayat 4. Dia bilang gini, dari ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi ini yang disimpulkan menjadi dia selesai dengan dirinya. Dia tidak lagi memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Yang penting dia menyenangkan Kristus. Ini perubahan makna hidup. Prioritas utamanya adalah Yesus dimuliakan. Mau dengan pekerjaanku, apakah dengan kematianku, Kristus dimuliakan. Kalau sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka apapun yang dia lakukan, melayani, bekerja itu untuk Tuhan, bukan untuk sesama manusia. Dan dia sudah tidak lagi memusingkan soal dirinya. Yang penting Tuhan senang, Tuhan berkenan. Ini indah sekali makna hidupnya. Nah, ini yang menarik. Kalau menurut 2 Korintus 12, kita baca dulu 2 Korintus 12. Ada banyak tafsiran Bapak Ibu. 2 Korintus 12. Nah, 2 Korintus 12 ayat 9. Dimulai dari ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu, ini ayat ini punya banyak tafsiran. Ada beberapa tafsiran. Ada yang bilang duri dalam daging itu dia punya penyakit. Ada yang bilang itu mungkin ada sifat buruk atau kepahitan di masa lalu yang tidak selesai. Yang pertama penyakit tubuh, penyakit badan apa. Ada yang menafsirkan sebagai kanker, kayak gitulah. Ada yang bilang ini mungkin kepahitannya masa lalu. Ada yang bilang juga apa ya, sesuatu yang selalu menghalangi. Ayat 8. Tapi dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya yang menghalangi itu, yang menghambat itu, apakah penyakit, apakah kepahitan, apakah sosok yang lain, dia minta supaya sesuatu yang mengganggu itu mundur. Tapi jawaban Tuhan indah sekali. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau di terjemahan yang lama, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi menurut Tuhan, pertobatan itu tidak dengan serta-merta menjadikannya sempurna. Nah, saya suka pembahasannya gini Bapak Ibu. Menjadi orang pilihan Allah, yang benar-benar dipilih secara random, seperti yang tadi saya bilang ya, orang Yahudi yang fanatik itu banyak. Lalu tiba-tiba dia dipilih untuk menjadi pekabar Injil tanpa ada alasan yang jelas. Ini sangat mungkin membuat kita meninggikan diri. Kenapa? Karena kita pikir pasti ada sesuatu di dalam diri kita yang menarik perhatian Allah yang tidak ada pada orang lain. Ini kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pelayanan, kita seringkali mengungkapkan kata-kata ini. Kenapa ya saya yang dipilih ya? Padahal kan saya biasa aja. Kenapa ya saya yang dipilih ya? Padahal yang lebih baik dari saya banyak dan seterusnya. Tapi di balik pertanyaan itu,
Jangan-jangan ada terselip kesan untuk menyatakan kepada orang bahwa ada loh sesuatu dalam diri saya nih yang membuat Tuhan tertarik dibanding orang-orang yang lebih hebat, lebih jago, dan seterusnya. Karena itu percakapan Paulus dengan Allah itu ketika dijawab dengan cukuplah anugerahku bagimu, artinya dengan membiarkan kelemahan itu tetap ada, Allah menghendaki kita untuk selalu ingat bahwa kita dipilih bukan karena kita punya sesuatu, tapi kita menjadi sesuatu ketika dipilihnya. Ini yang menyenangkan sekali dari duri dalam daging. Karena pengalaman ini sangat umum dialami oleh orang-orang Kristen yang nggak hujan nggak angin dipilih Tuhan untuk sesuatu yang menguntungkan, membanggakan, itu nggak salah juga. Tapi sebelum, kata Paulus, sebelum kita jadi keterusan bermegah, meninggikan diri, ingatlah bahwa kita dipilih itu bukan karena kita ada sesuatu, tapi kita menjadi sesuatu karena dipilih. Nah, terakhir hidup Paulus. Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, di pasal 28 mencatat bahwa ceritanya Paulus itu tinggal di rumah sewaannya selama 2 tahun. Disitulah dia menerima semua orang yang datang kepadanya dan dengan terus terang ia memberitakan Injil. Nah, maksudnya Lukas dengan menuliskan bahwa sampai di pasal terakhir Kisah Para Rasul, Paulus diceritakan masih aktif memberitakan Injil. Lukas mau menggambarkan bahwa gerak laju pemberitaan Injil itu tidak pernah sampai tamat. Ini ibarat lagu Kidung Jumat 4:16, Bapak Ibu, tersembunyi ujung jalan. Jadi menurut filosofinya, Kisah Para Rasul itu adalah riwayat tentang pekerjaan Roh Kudus. Kenapa berakhir di pasal 28 yang menceritakan bahwa sampai akhir pasal ini Paulus itu masih tetap memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena Lukas mau menggambarkan pekerjaan Roh Kudus itu belum berakhir. Nanti dilanjutkan di surat-surat Perjanjian Baru, surat-surat Paulus maupun surat-surat lainnya, itu menunjukkan perkembangan jemaat yang adalah hasil karya Roh Kudus, dan pada akhirnya gereja sekarang, ini sekarang nih, sampai detik sekarang nih, kita ikut virtualku nih, ini adalah kerja Roh Kudus yang belum selesai. Jadi kalau menurut Kisah Para Rasul, kenapa akhir hidup Paulus itu diceritakan tetap memberitakan Injil untuk menggambarkan bahwa gerak laju pemberitaan Injil itu tidak pernah tamat. Karena ini pekerjaan Roh Kudus yang sampai detik sekarang kita dengerin virtualku ini masih ongoing. Tapi menurut sumber tradisi sejarah lain, Paulus itu mati dipenggal oleh Kaisar Nero setelah kebakaran kota Roma. Ini menurut catatan sejarah dari sumber yang lain, Bapak Ibu. Sumber yang sangat umum. Waktu orang Kristen dibenci dan mereka tidak punya alasan untuk membantai orang Kristen, maka menurut ceritanya, teorinya adalah kota Roma itu sempat dibakar dengan sengaja, tapi orang Kristen lah yang dituduh sebagai penyebabnya. Nah, sejak itu banyak orang Kristen yang mati, termasuk Paulus. Kalau menurut riwayatnya Paulus itu dipenggal, kalau Petrus disalib terbalik. Tapi kalau buat saya ya, biarlah itu menjadi tambahan pengetahuan sejarah, tapi saya lebih suka memakai Kisah Para Rasul 28 ini untuk mengatakan bahwa pemberitaan Injil itu memang belum tamat. Tidak tamat sampai di cerita Petrus dan Paulus. Akhirnya belajar dari Paulus. Ini dia nih, kenapa kita pakai istilah metamorfosis ini. Metamorfosis ini adalah proses perubahan yang kelihatan secara bertahap sehingga hasil akhir beda dari bentukan awal.
Karena gambarannya gitu, dari ulat menjadi kupu-kupu, dari ulat, larva, kepompong, kupu-kupu, dan seterusnya. Pertobatan yang diperlihatkan Paulus menjadi inspirasi bagi kita bahwa pertobatan untuk dan karena Tuhan adalah proses yang harusnya membuat kita berubah sepenuhnya, nggak tanggung-tanggung. Kita tidak akan pernah lagi menjadi sama seperti dulu, karena bentukannya harusnya udah berubah. Bapak Ibu ingat cerita orang Majus. Waktu orang Majus berjumpa dengan Yesus, mereka kembali tapi tidak lewat rute yang sama. Memang sih hal itu dilakukan oleh orang Majus karena diperingatkan oleh malaikat Tuhan. Jangan lewat situ lagi. Tapi peristiwa itu selalu menjadi peringatan bagi setiap kita bahwa orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, apakah dia menjadi percaya atau tidak, hidupnya itu tidak akan pernah lagi sama. Orang Majus itu sebagai perbandingan, mungkin dia tidak serta-merta menjadi Kristen, tapi yang jelas dia tidak melewati rute yang sama seperti waktu dia datang untuk ketemu Yesus. Nah, sama soal metamorfosis. Kalau kita masuk dalam proses ini, proses pertobatan, seharusnya kita tidak akan pernah menjadi sama seperti sebelum kita berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu, berjumpa dengan Kristus itu bukan hanya waktu kita lahir, kita baptis, kita sidi, tapi dalam pengalaman sehari-hari sebetulnya perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan itu terjadi. Cuman tergantung dari kita sadar atau tidak. Nah, ini yang dibilang. Dalam metamorfosis, banyak hal yang dapat terjadi dan menjadi kontribusi dalam menjadikan kita baru. Dalam proses pertobatan itu, proses perubahan itu, banyak hal yang bisa terjadi. Paulus mengalami yang dicurigai bahkan sampai mau dibunuh sama sesama orang Kristen, bayangkan. Tapi itu yang membentuk karakter Paulus untuk menjadi rasul yang eh, melihat orang itu sebagai objek penyelamatan. Banyak hal yang terjadi dalam proses perubahan dan itu semua berkontribusi untuk menjadikan kita yang baru, kita punya karakter baru, mentalitas baru, dan semuanya itu terjadi dalam proses. Sampai di sini